Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gue mau bahas tentang blockchain yang katanya airdropnya cukup ditunggu-tunggu juga. Dan dia itu fokusnya untuk DeFi ya, blockchain ya, semacam L2 di ekosistem Cosmos, namanya Sei Network ya. Dan ini masih testnet ya. Gue tahu emang gue telat banget bahas ini karena mungkin gue banyak kegiatan offline, kripto offline, dan mungkin banyak kegiatan-kegiatan di real life yang mungkin gua nggak bisa spill ya. Tapi intinya ya akhirnya gue punya waktu lagi buat ngebahas ini. Dan ini yang review tuh udah banyak banget, dan mereka udah mulai banyak partnership dan juga ya uji coba dari beberapa developer gitu ya. Kalau kita lihat sekilas di Discordnya pun keaktifannya itu sangat tinggi, dan orang-orang yang coba testnetnya untuk faucetnya pun juga banyak. Bahkan community-nya tuh lengkap ya. Bahkan yang di Indonya aja tuh cukup aktif, dan gak cuma sekedar buat cari airdrop ya, tapi ada beberapa yang nyoba dan udah ada yang nyalain CLI dari Node ya. Udah jalan di Node validator pun juga udah ada yang dari orang Indo ya. Jadi ini interesting banget untuk dibahas. Dan kalau kita lihat dari websitenya tuh terlihat cukup simple dari desainnya. Dan ini kalau kita lihat, dia itu pingin blockchain yang sifatnya seperti decentralized Nasdaq ya. Nasdaq itu semacam kumpulan saham-saham besar kalau di Amerika ya teman-teman ya. Jadi semacam kalau di Indonesia tuh IHSG-nya ya teman-teman ya. Gitu. Jadi difokuskan untuk di apps buat orang-orang trading. Tapi tradingnya itu secara ya di luar ini ya, kustodian ya. Jadi benar-benar peer to peer tradingnya, likuiditasnya peer to peer juga dibuat dari community-nya. Dan ini mungkin bisa jadi next level, dan mereka make sure untuk gas fee dan transaksinya tuh sangat murah biayanya. Jadi benar-benar trading on chain pertama yang benar-benar decentralized ya, tapi murah gitu ya, nggak kayak di YDX yang mahal gitu ya. Dan ini partner mereka itu pun juga ada project Step to Earning yang block to earn-nya Stephen, terus habis itu ada Frax protokol, ada SudoSwap, bahkan GameFi guild seperti Guild, dan juga ada Layer Zero juga. Bahkan Coinbase juga mendukung project ini guys untuk meninvest Sei Network ya guys ya. Cukup menarik gitu, karena dia fokusnya di DeFi, dan mereka tuh pingin fokusnya juga di financial product ya, yang dimana Layer 2 yang emang spesifik banget produk finansial dengan lebih terstruktur ya. Dan untuk beberapa project yang udah building ini udah ada Axelar, Satori, Vortex, USD, dan Nitro ya. Axelar dan Satori itu by the way ada di ekosistem Polkadot sebelumnya, tapi yang benar-benar ready testnet ya itu adalah Vortex DeFi. Nah, testnetnya ini udah bisa diuji coba. Kalian untuk installnya tuh gampang. Kalian cukup pakai ini ya, Kepler Wallet extensionnya ada di sini. Kalian bisa install. Nanti untuk installnya ntar gue bakal kasih lihat tutorialnya dikit. Nah, ini untuk testnetnya kalian tinggal copy Sei testnet. Dan kalau untuk setup ininya mainnet atau testnetnya, kalian nggak perlu cari-cari manual. Kalian bisa langsung tinggal connect ke aplikasi di apps testnetnya, dan langsung otomatis ke setup untuk dipilih Sei Network ya teman-teman gitu. Dan ini addressnya kalian bisa copy untuk klaim dari faucet ya. Kalau teman-teman lihat ke sini, faucetnya itu hanya bisa diklaim sekali untuk gas fee Sei Networknya, dan gitu juga untuk UST-nya ya. Kalau kita tes seperti ini, apakah benar-benar untuk stablecoin UST-nya bisa diklaim ya teman-teman ya, gitu ya. Masih bisa klaim lebih dari satu maksudnya gitu ya. Kita ketik dulu aja UST 2 faucet ya. Jadi kayak gini caranya. Ini ada banyak juga orang yang nyoba. Kita enter, apakah bisa atau enggak. Ini jam to present dulu. Nah, ini udah mulai di send ya untuk token stablecoin USD versi 2 ya, yang dimana dipakai untuk coba trading di Vortex. Di sini gue udah ada, dan ini kalau otomatis kita cek udah nambah ya. Dia tuh ngasih 10.000 USD ya gitu. Dan ini untuk gas VC-nya cuma bisa sekali doang gitu. Dan ini udah ada buying power equity-nya. Kita coba pasang posisi untuk trade. Nah, untuk trade-nya teman-teman bisa pasang posisi aja. Untuk order amount-nya mungkin gue coba 10% gitu ya.
Mungkin dengan price estimasi ya kalian bisa pick di sini harganya. Mungkin gua bakal pilih langsung di decide aja, karena ini untuk beberapa up testnetnya masih agak ya rancu ya untuk tradingnya, bahkan grafiknya aja nggak keluar. Tapi untuk mencoba testnetnya ini wajib kalian coba. Karena apa? Karena sebenarnya ada missionnya guys ya, untuk pasang order market long atau short di testnet Vortex ini. Yang katanya ini missionnya tuh bagian dari full mission di tertera di sini ya, testnet missionnya. Nah, testnet missionnya ini bakal jadi plan airdrop. Yang untuk Act 1 itu sebenarnya lebih untuk setup validator ya, dan untuk Act 2 nya itu untuk cuma connect wallet aja ya, untuk coba trading juga. Dan Act 3 nya itu mulai lebih mengetes bug dari si Vortex ya, misalnya kalian hack, kalian jebol. Ini banyak kan untuk teman-teman yang ngerti codingan juga ya gitu. Dan Act 4 nya ini gateway formnya udah mulai dibuka, dan yang keempatnya ini murni finalisasi untuk tinggal nyoba aja gitu ya. Jadi ini teman-teman, kalau yang memang buat suka trading tapi kalian ingin dapat airdrop, ini cocok banget buat kalian gitu. Nah, terus kalau kita lihat juga ini udah dua tweet yang ngepost ya. Jadi ada dari Airdrop Adventure dan juga Corleone, dan kelihatannya seems legit gitu ya kalian untuk bisa klaim airdropnya. Nah, by the way gue juga lupa ngasih tahu kalian, untuk install Kepler app-nya kalian tinggal buka di websitenya kepler.app, dan kalian tinggal klik install di sini ya guys ya. Kalian tinggal klik aja dan pilih browser kalian apa gitu. Dan dia juga ternyata ada di mobile app juga. Jadi mungkin teman-teman yang testnetnya dari mobile app, mungkin kalian bisa pakai juga gitu ya. Ya, jadi ini cukup menarik. Kalau kita lihat Explorer ya, secara keseluruhan untuk testnet ini tuh tokennya memang belum di tradingin. Nah, ini validatornya itu masih 50 dari 2090 ya. Slotnya lucu ya, 2090, dan ini supply tokennya tuh hampir 750 juta, dan yang di stake di testnet itu baru 2,4 jutaan gitu ya, masih kecil banget. Dan community poolnya juga masih kecil ya gitu untuk approve transaksinya. Dan ini baru orang-orang yang baru belajar setup node-nya, mungkin yang di mission Act 1 nya ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ini 3 validator pertama langsung dari core team dengan voting power terbesar, dan ini beberapa validator yang independen ya. Bahkan ada perusahaan validator seperti Stakin. Ini kalau teman-teman klik di sini. Nah, ini Stakin aja udah mulai tes node-nya terlebih dahulu ya. Dan kalau kita lihat uptime-nya masih banyak yang fail ya. Jadi yang suksesnya tuh juga nggak gitu banyak gitu ya. Mungkin namanya masih testnet yang coba-coba dan banyak bugnya gitu ya. Ini cukup interesting, dan ini contoh proposal artikelnya. Kalau misalnya kalian ajuin proposal untuk kontrak, update dan lain-lainnya, disetujui atau enggak, ini bisa dilihat total vote-nya ya. Ini yang setuju, ini yang enggak ya. Kalau kita klik di segmen proposal seperti ini, nah ini listnya ya teman-teman. Agak loading seperti ya list ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini untuk pendingnya pun belum ada proposal yang pending. Nah, ini tuh untuk proposalnya udah banyak banget. Kalau kita lihat ini sudah ada 118 proposal, jadi cukup interesting ya gitu. Dan juga untuk parameternya, governance-nya minimal kalian harus punya 10 say. Ini mungkin lebih menguntungkan buat teman-teman yang validator ataupun teman-teman yang emang sudah terbiasa mencoba testnet say sehari-harinya ya. Jadi cukup menarik gitu. Dan ini contoh untuk transaksi detail ya, yang tadi gua klaim faucetnya tadi itu. Kalau dilihat ini transaksinya, tampilannya seperti ini ya untuk estimasi suksesnya. Dan dia untuk menjalankan eksekusi gasnya nggak perlu full sampai full approval dari node-nya ya. Jadi benar-benar efisien ya, tandanya cepat gitu ya. Tapi ini masih testnet, jadi mungkin bisa lebih dari ini kalau misalnya delay dan trafiknya rame. Tapi kelihatannya moga mereka bisa solve itu ya, terutama kalau buat trader-trader yang suka pasang long atau short di on chain. Kalau salah posisinya telat karena gas fee-nya lambat doang kan sayang ya guys ya gitu.
Alright, mungkin itu aja dari gua yang bisa gua bahas tentang Say Network. Jangan lupa seperti biasa subscribe YouTube The Central Boys, dan mungkin kalau ada konten yang menarik atau airdrop yang seperti ini yang mau kalian bahas, atau L1 baru atau layer zero, komen aja di bawah guys ya. Itu aja dari gua, The Central Boys signing out. Let's go everyone.